Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Paramesti dengan nomor induk mahasiswa D1A1 19041, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan menyelesaikan kasus soal model transportasi, yaitu soal 2, di mana soalnya yaitu suatu perusahaan mempunyai 4 buah pabrik dengan 4 daerah pemasaran. Keempat pabrik mempunyai kapasitas produksi yang sama, yaitu 100 ton. Sedangkan keempat daerah pemasaran masing-masing mempunyai demand 75, 75, 160, dan 90 ton per bulan. Tentukan besarnya komoditi yang seharusnya dikirim dari masing-masing pabrik ke masing-masing daerah pemasaran agar ongkos angkut total minimal. Jika diketahui ongkos angkut satuan dari setiap pabrik ke daerah pemasaran sebagai berikut. Jadi untuk supply origin 1 itu 100, origin 2 100, origin 3 100, dan origin 4 100. Dan untuk demand destination 1 itu 75, destination 2 75, destination 3 160, dan destination 4 90. Jadi untuk tabel awal di sini saya menggunakan NWC, yaitu Northwest Corner, yaitu dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Dan untuk optimasi di sini menggunakan stepping stone. Nah, di sini kita mulai dari sudut paling kiri atas, yaitu untuk origin 1 supply-nya 100, demand-nya destination 1 itu 75, sehingga kita optimalkan 75. Kita melangkah ke destination 2. Di sini karena supply-nya 100 dan di sini sudah dioptimalkan 75, jadi di sini kita optimalkan 25. Di sini 25 bukan 35. Kita tidak bisa lagi melangkah ke D3 dan D4 karena sudah dialokasikan ke D1 dan D2. Selanjutnya kita melangkah ke bawah, yaitu ke origin 2. Di sini karena di sini demand-nya untuk D2 itu 75, jadi di sini tadi sudah 25. Di sini untuk supply-nya 100 sehingga kita optimalkan 50. Jadi di sini 50 bukan 40. Sehingga untuk D2 itu 25 ditambah 50 75. Selanjutnya untuk kita melangkah ke samping kanan. Karena di sini sudah dioptimalkan 50, jadi sisa 50, jadi kita optimalkan 50. Jadi untuk supply O2 itu 100. Selanjutnya kita melangkah ke O3. Untuk supply O3 itu 100 dan untuk demand D3 itu 160. Karena di sini sudah dioptimalkan 50, jadi kita optimalkan di sini 100. Kita melangkah ke O4. Jadi untuk O4 supply-nya itu 100, karena di sini 50 ditambah 100 150, jadi kurang 10, kita optimalkan di sini 10. Kita melangkah ke samping kanan. Jadi untuk supply O4 itu 100 dikurang 10 itu 90, dan untuk demand D4 90, jadi kita optimalkan 90. Jadi untuk supply O1 itu 100, 75 ditambah 25 100, dan untuk D1 demand-nya itu 75, di sini pun 75. Untuk supply O2 itu 100, jadi 50 ditambah 50 100, dan untuk demand D2 itu 75, 25 ditambah 50 75. Untuk supply O3 itu 100, dan untuk demand D3 itu 160, 50 ditambah 100 ditambah 10, 160, dan untuk
demand D4 itu 90 dan untuk supply O4 100, 10 ditambah 90 100. Nah, di sini kita mencari sel kosong. Jadi sel kosong itu ada O1D3, O1D4, O2D1, O2D4, O3D1, O3D2, O3D4, O4D2, dan O4D3. Selanjutnya kita mulai dari O1D3. Di sini kita memilih arah ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif, positif 6 dikurang 5 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, untuk O1D4, kita pilih arah ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kanan, kembali ke sel awal. Kemudian kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali positif 7 dikurang 4 ditambah 6 dikurang 1 ditambah 2 dikurang 5 sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita melangkah ke O2D1. O2D1 di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kita beri tanda positif negatif secara berseling, kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali positif 5 ditambah 2 dikurang 5 ditambah 4 sama dengan negatif 4. Kemudian kita melangkah ke O2D4. Di sini kita pilih arah ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali positif 7 dikurang 1 ditambah 6 dikurang 4 sama dengan negatif 8. Kemudian kita melangkah ke O3D1. O3D1 di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali positif 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan negatif 4. Kemudian kita melangkah ke O3D2. Di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali positif 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Di sini kita melangkah ke sel O3D4, yaitu kita pilih arah ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kita hitung biayanya. Negatif positif 5 dikurang 2 ditambah 6 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Untuk O4D1, di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kemudian kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif positif 1 dikurang 6 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 sama dengan 5. Kemudian kita melangkah ke sel O4D2. Di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif positif 3 dikurang 6 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, dilihat dari tabel ini itu belum optimal karena masih ada nilai positif yaitu 5 dan 4.
Kita lihat nilai positif yang paling besar, yaitu positif 5. Jadi, sel yang akan kita isi adalah sel O4D1. Kemudian kita buat arah dari O4D1 ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, dan turun ke bawah. Beri tanda positif dan negatif secara berseling. Kemudian kita cari nilai yang pengalokasiannya negatif. Di sini yang negatif adalah 10, 50, dan 75. Nilai negatif yang paling kecil adalah 10. Sehingga 10 tambah 0 itu 10. 10 dikurang 10 itu 0. Tidak perlu diisi. 50 ditambah 10 itu 60. 50 kurang 10, 40. 10 tambah 25, 35. 75 dikurang 10 sama dengan 65. Jadi di sini tetap 100 dan di sini tetap 90. Setelah ini kita ulang langkah-langkah yang seperti sebelumnya, yaitu mencari sel yang tidak memiliki isi. Sel yang tidak memiliki isi yaitu O1D3, O1D4, O2D1, O2D4, O3D1, O3D2, O3D4, O4D1, dan O4D2. Kita mulai dari O1D3. O1D3 di sini kita pilih arah ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif positif 6 dikurang 5 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan negatif 2. Untuk O1D4 kita pilih arah ke bawah, ke kiri, ke atas, ke kanan, kembali ke sel awal. Negatif, kita hitung biayanya. Negatif positif 7 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. Untuk O2D1 di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Beri tanda positif negatif secara berseling, kemudian kita hitung biayanya. 5 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 dikalikan negatif, jadi negatif 4. Untuk sel O2D4, di sini kita pilih arah ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Kemudian kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kita hitung biayanya. 7 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 tambah 1 dikurang 4. Dikalikan negatif sehingga hasilnya adalah positif 3. Kita melangkah ke sel O3D1. Kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, kembali ke sel awal. Kemudian kita beri tanda positif negatif secara berseling. Kita hitung biayanya. 6 kurang 2 ditambah 1 kurang 2 ditambah 5 dikurang 4 dikalikan negatif sehingga hasilnya positif 4. Selanjutnya O3D2. Di sini kita pilih arah ke kanan, ke atas, ke kiri, ke bawah. Kita beri tanda positif negatif secara berseling. 6 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 sama dengan negatif 3. Kemudian O3D4. O3D4 kita pilih arah ke kiri, ke atas, ke kiri, ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas, kembali ke sel awal. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali 5 kali 5 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 2 ditambah 5 dikurang 4 ditambah 1 dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke sel O4D2. Di sini kita pilih arah ke kiri, ke atas, ke kanan, ke bawah, kembali ke sel awal. Kemudian kita hitung biayanya. Negatif dikali positif 3 dikurang 1 ditambah 4 dikurang 5 sama dengan negatif 1. Kemudian sel kosong terakhir yaitu O4D3. Di sini kita pilih arah ke kiri,
ke atas, ke kanan, ke bawah, ke kanan, ke bawah, kembali ke sel awal. Kita hitung biayanya, negatif dikali positif 6 dikurang 1 ditambah 4, dikurang 5 ditambah 2 dikurang 1 sama dengan negatif 5. Selanjutnya kita hitung jumlah biaya pengangkutan, yaitu 65 dikali 4 ditambah 35 dikali 5 ditambah 40 dikali 2 ditambah 60 dikali 1 ditambah 100 dikali 2 ditambah 10 dikali 1 ditambah 90 dikali 4, yaitu hasilnya 1145. Jadi ini sudah optimal karena sudah tidak ada nilai positif. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.